Kacau tidak? Kacau tidak? Alhamdulillah, untuk 17-an kali ini Republik Indonesia mendapat hadiah ulang tahun, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau, kacau, kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab Ba'alwi. Iye. Unyil. Kacau tidak? Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut saudara dijadiin waliullah. Iye. Disamain me Wali Songo. Katanya apa? Wali Songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Ye. Jawab jangan. Jawab jangan. Wali Songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali. Ini artis dangdut belum jadi wali. Saudara, sekali petik gitar 1000 orang mabok. 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 Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau, kacau, kacau. Iye, tolol, bongol. Takbir. Sallu ala Nabi. Allah. Beb, ente bisa aja Beb. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila apa ulama? Yakin? Takbir. Ada mantan menteri ikut ngomong-ngomong nasab. Iya. Ada anggota DPR saudara, betina dari partai politik anggota DPR ikut bicara soal nasab. Ye, kadal kebon. Udah kacau, udah kacau, kacau. Udah sampai di sini aja dah ceramahnya. Ini kalau diterusin kacau nih, bisa rubuh nih panggung. Lanjut, lanjut. Jadi nasab Ba'alwi saudara sudah ijma ulama selesai saudara. Saudara, ini ada orang bikin catatan isinya rasis, tapi disebut tesis. Iya. Dia nggak bisa bedain rasis sama tesis. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini fitnah nih Beb. Fitnah ente nih, fitnah nih. Proses jangan. Oh, sok jagonya membatalkan nasab Ba'alwi. Nah, nasabnya sendiri gak jelas. Dia ngakunya bin Utsman, ternyata bapaknya Sarman. Udah gitu dia posting, enggak bapak saya Sarmana. Kita buka dokumennya waktu dia SMP. Nah, bapaknya Samiun. Ini yang bener yang mana? Ini bilang Sarman, ini Sarmana, ini Samiun. Dia ngakunya bin Utsman. Dia kacau, kacau, kacau. Nasab nggak jelas. Mau coba-coba obok-obok nasab Ba'alwi. Udah gitu mau ganti nasab Wali Songo. Pusing, pusing. Bo, abe pusing, pusing. Makanya kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Romai Rama itu. Saya sedih. Gus, saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Romai Rama. Saya itu sedih begitu Romai Rama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Romai Rama itu enggak kehitung jumlahnya. Lagu
lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya mencek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Rhoma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata. Rhoma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Rhoma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Rhoma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Rhoma Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Rhoma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Rhoma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa, itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Rhoma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Rhoma Irama, apalagi di Madura. Itu tambah paling laris itu lagu Rhoma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Rhoma Irama. Makanya jangan main-main sama, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Rhoma Irama. Rhoma Irama sudah setiap hari kasih makan orang. Coba ke terminal-terminal pasti ada nyanyi lagu gelandangan, lagunya Rhoma Irama. Dia bisa dapat hidup, bisa kasih makan anaknya, dia bisa masih makan keluarganya. Itu di hadapan Allah, mau pikir nggak ada pahalanya? Ada itu pahalanya. Mithqala dzarratin khairan yarah, mithqala dzarratin syarran